Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. BKM Al-Muhajirin yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah amal-amal ibadah kita, dihapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di balik setiap nikmat itu Allah jadikan kita orang yang mampu bersyukur. Bersyukur dalam arti mengakui bahawa nikmat itu dari Allah dan memuji dengan mengucapkan alhamdulillah dan melakukan ibadah yang istiqamah insyaallah sampai nanti kita kembali kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini di bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, yang malam yang kedua mazhab pemerintah, malam yang kedua, kita kembali duduk dalam majlis yang mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini kita masih mengkaji tentang aliran-aliran yang pernah lahir dalam sejarah Islam, yang mana minggu lalu kita membahas tentang aliran yang dikenal dengan Al-Mu'tazilah. Pendirinya adalah Wasil bin Atha. Dan pada minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang 5 prinsip dasar yang dipegang oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang pertama itu adalah at-tauhid. Tauhid, mereka mentauhidkan Allah. Artinya tauhid selain mereka itu salah. Bagaimana bentuk tauhid mereka? Allah itu adalah zat dan tidak bersifat. Karena jika Allah bersifat, maka Allah itu tidak esa. Sebab nanti kalau ada sifat, ada zat qadim, sifat qadim, maka ada 2 yang qadim, maka itu tidak benar. Yang kedua adalah al-adl, keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan ini bagi mereka nanti di akhirat kan ada yang diazab, ada yang diberikan surga mendapatkan nikmat, ada yang dapat azab di neraka. Masa di dunia
perbuatan kita diciptakan Allah, baik dan buruk, tapi nanti di akhirat kita pula yang diazab Allah. Maka ini tak adil. Maka manusia berbuat karena pilihannya, tidak ada campur baur perbuatan Allah. Kemudian yang ketiga, adalah al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id, al-wa'du janji, sedangkan al-wa'id adalah ancaman. Maka bagi Mu'tazilah wajib bagi Allah menunaikan janjinya dan melaksanakan ancamannya. Jadi kalau ada yang taat wajib dikasih surga, ada yang bermaksiat wajib dikasih neraka. Itu dalam akidah Mu'tazilah. Ini 5 konsep dasar yang mana nanti dari 5 ini akan ada lagi akidah-akidah mereka. Yang keempat ada namanya manzilah baina manzilatain. Sebuah tempat di antara 2 tempat. Itu terkait dengan auladul kufar, anak-anak dari orang kafir yang meninggal dunia dan belum baligh. Atau yang kedua tentang pelaku dosa besar. Seorang mukmin yang melakukan dosa besar, maka dia fi manzilatin bainal manzilatin, di satu tempat di antara 2 tempat. Kemudian yang kelima adalah wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari 5 keyakinan ini lahirlah cabang-cabang dari keyakinan itu. Itu yang kita akan bahas sedikit pada malam hari ini. Untuk pertemuan kedua masih dalam materi Mu'tazilah. Baru nanti kalau sudah selesai kita ini, minggu depan jika ada umur yang panjang, kita akan membahas tentang Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, baru yang kedua Al-Maturidiyah. Setelah itu nanti baru kita bahas tentang Syiah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada kitab ya dalam bahasa Indonesia sangat bagus. Judulnya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ini buku yang sangat terkenal dan lumayan tebal, tapi bahasanya sangat sederhana. Baik. Di antara yang diyakini oleh orang Mu'tazilah, ini kita bahas kemarin sedikit, ini agak kita perluas. Baik dan buruk ditentukan oleh akal. Jadi sesuatu yang baik adalah yang dianggap akal baik, dan sesuatu yang buruk adalah yang dianggap akal buruk. Di mana letak bertentangnya pemahaman ini dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa al-hasanu ma ra'ahu syari'u hasanan, wal qabihu ma ra'ahu asy-syari'u qabihan. Sesuatu yang baik adalah yang dipandang syariat baik, dan sesuatu yang buruk adalah yang dipandang syariat buruk. Di sinilah orang Mu'tazilah disebut dengan orang yang mendahulukan akal daripada wahyu. Kemana lari permasalahan ini yang akan dibawa orang Mu'tazilah? Larinya kemari, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang tidak mendapatkan dakwah Islam, apakah dia nanti di surga atau di neraka? Bagaimana menilainya? Dia ini orang baik atau tidak? Misalnya zaman sekarang ada orang yang tinggal di pegunungan sampai dia tidak pernah mendengarkan kata Islam itu sendiri. Artinya dakwah Islam itu tidak sampai kepadanya. Lalu bagaimana dia nanti di akhirat? Bagaimana menghukum dia di akhirat kalau tidak pernah sampai dakwah Islam kepadanya? Menurut mereka dihukum dengan akal. Kalau dia melakukan kebaikan dengan akalnya, nanti dia surga tempatnya. Tapi kalau dia melakukan keburukan, neraka tempatnya. Ke sana larinya Bapak dan Ibu.
Karena hukum akal ini ya yang mereka kuatkan. Tapi menurut kita ahli sunnah wal jamaah, seseorang yang tidak sampai kepadanya dakwah Islam, maka dia tidak akan diazab. Maka dia tidak akan diazab. Misalnya ada orang di pegunungan yang tak pernah sampai kepadanya dakwah Islam, apakah dia akan diazab? Tidak. Makanya orang ahli sunnah wal jamaah itu membacakan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami, kata Tuhan, tidak akan mengazab seorang kecuali sesudah kami kirim rasul-rasul lebih dahulu. Maka orang-orang yang tak sampai kepadanya dakwah sama ini dengan orang-orang yang sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak diutus kepada mereka nabi, mereka di dalam surga karena mereka digolongkan kepada ahlul fatrah. Makanya ahli sunnah wal jamaah mengatakan kedua orang tua Nabi Muhammad fil jannah, di surga, bukan di neraka, karena masuk dalam golongan ahlul fatrah. Maka sebenarnya keyakinan ini luas sekali. Nah, karena dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, untuk dia dihukumi maka harus sampai kepadanya syariat. Maka kalau tidak sampai kepadanya syariat, maka posisinya adalah sebagai orang yang tidak sampai syariat kepadanya, maka dia tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau orang Mu'tazilah, kan ada akal dikasih Allah dengan dirinya. Jadi kalau orang Mu'tazilah, akal sumber pengetahuan pertama, baru kemudian wahyu dia mendukung akal. Tapi kalau kita ahli sunnah wal jamaah, wahyu sumber pertama dan akal itu mendukung dari wahyu. Makanya ada pengambilan hikmah dari pensyariatan. Jadi ketika ahli sunnah wal jamaah, ketika mereka menggunakan akal, menggunakan logika, maka logika yang dipakai itu adalah logika yang begitu matangnya dengan pemahaman Al-Quran dan hadisnya, bukan sekedar akal saja. Disinilah perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang Mu'tazilah ketika memandang apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang pertama. Yang kedua adalah Quran makhluk, bukan sifat Allah yang qadim. Jadi kalau kita melihat pada salah satu sejarah umat Islam, Bapak dan Ibu, dulu ada persoalan yang sangat besar terjadi setelah masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Setelah Harun ar-Rasyid itu yang menjadi khalifah Al-Ma'mun, baru kemudian Al-Mu'tasim, baru kemudian Al-Wathiq billah. Disitulah masa kematangan Mu'tazilah, sampai-sampai orang Mu'tazilah dekat dengan penguasa. Jadi di masa setelah Harun ar-Rasyid itu masih sempat berjumpa lagi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu pernah diminta sebagai kepala dari qadi-qadi di setiap daerah, tapi Imam Syafi'i menolak. Imam Syafi'i ingin melanjutkan perjalanan ke negeri Mesir. Dan Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ke negeri Mesir itu sekitar tahun 1199. Tahun 199, karena beliau wafat itu tahun 204 di negeri Mesir. Nah, ulama yang saat itu yang berhadapan dengan Mu'tazilah ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imamul Muhadditsin. Jadi 4 mazhab itu, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang berhadapan banyak dengan orang Mu'tazilah ini adalah Imam Ahmad, pendiri mazhab Hambali. Beliau gelarnya adalah Imamul Muhadditsin, imam dari para muhaddis. Ketika orang Mu'tazilah dekat dengan penguasa, dan penguasanya pada saat itu termasuk orang yang mengedepankan logikanya, maka pada saat itulah dipaksa semua ulama di dunia ini untuk mengatakan bahwasanya Quran itu adalah makhluk. Tapi jangan kita bayangkan Bapak dan Ibu, Al-Quran di masa itu seperti kita sekarang. Tengok kanan ada Quran, tengok depan ada Quran, tengok kiri ada Quran.
Orang dulu kalau belajar Quran langsung dari mulut gurunya. Percetakan belum ada. Siapa yang mau Quran disalin sendiri. Makanya dulu anak-anak itu belajar Quran harus langsung dari guru, dari hafalan gurunya belajar Al-Quran. Kalau yang ini ialah kertas. Kertas kan makhluk. Maka dulu itu ulama-ulama bahkan banyak yang dibunuh dan dipenjarakan, dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk. Sampai-sampai Bapak dan Ibu, ada untuk penyelamatan diri, ada ulama menunjuk begini, Al-Quran itu makhluk, tapi dia menunjuk, tapi yang dimaksudnya adalah itu adalah makhluk. Di situ ada mushaf, ditunjuknya itu adalah makhluk. Yang dimaksudkannya itu makhluk adalah jarinya, bukan Quran itu. Sampai begitu. Siapa yang tidak setuju masuk penjara, mati. Siapa ulama yang keras menghadapi Mu'tazilah ini? Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dipaksa untuk mengatakan Quran itu makhluk, tapi beliau tak mau. Sampai-sampai Bapak dan Ibu, Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu dibawa dari rumahnya untuk dibawa ke ke istana untuk bertemu dengan khalifah. Dijemput. Yang menjemput itu adalah tentara menggunakan kuda, dan Imam Ahmad bin Hanbal berjalan kaki. Begitulah dihinakan. Tapi di tengah perjalanan mereka berteduh istirahat. Maka disitulah berdoa Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, jangan pertemukan aku di dunia dengan Khalifah Al-Mu'tasim. Jangan pertemukan aku di dunia. Nanti biarlah pertemukan aku dengannya nanti di hadapanmu di hari kiamat. Kalau tidak engkau matikan dia dahulu, matikan aku dahulu. Itu doa Imam Ahmad bin Hanbal. Didengar dari tentara. Sebelum melanjutkan perjalanan mereka, dapatlah kabar bahwasanya khalifah meninggal dunia. Apa kata tentara itu? Wahai imam, anta mustajabud doa. Kau itu orang yang mustajab doamu. Ayolah kita berangkat, kau yang naik kuda, aku berjalan, katanya. Kenapa? Aku takut didoakanmu, katanya. Mustajabud doa, mustajab doa. Ya. Tapi ternyata sampai yang menggantikan adiknya juga belum juga, masih itu juga permasalahan. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ini dihadapkan dengan orang-orang Mu'tazilah. Imam Ahmad tak mau berdebat. Jadi ulama dulu Bapak dan Ibu tak suka berdebat. Kalau enggak terpaksa, enggak mau dia berdebat. Kenapa? Karena perdebatan itu kadang mengeraskan hati kita Bapak dan Ibu. Kalau kita kalah, maka akan ada dendam dalam diri kita. Kalau kita menang, nanti ada kesombongan dalam diri kita. Maka sangat dihindari. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu dia tak mau berdebat. Maka saya Bapak dan Ibu ada di Langkat, masyarakat di sana sudah mulai resah. Ada pemahaman-pemahaman baru Wahabi dan lain sebagainya. Maka kami dikirimlah ada 4 orang, dua minggu sekali berangkat ke Langkat untuk pengajian subuh. Saya giliran saya kemarin. Saya bilang dari kami berempat ini saya back, saya bilang. Kalau mau mengirim, nah ini kirim penyerangnya. Ada Ustaz Fauzan. Kalau saya bilang kalau untuk berhadapan dengan Wahabi itulah penyerangnya. Kalau saya ini back, saya bilang kalau ada orang yang mendebat saya baru saya mau menjawabnya. Tapi kalau tak ada mendebat saya lurus saja. Ah itulah back. Kalau maju kali nanti tinggal nanti belakang. Nah Bapak dan Ibu, maka Imam Ahmad ini tak mau dia berdebat. Sampai-sampai dihadapkanlah. Udah diborgol ini Bapak dan Ibu, Imam Ahmad bin Hanbal dibawa juga dia. Udah diborgol. Apa kata sang raja itu? Imam Ahmad bin Hanbal, ini di hadapanmu ada Abu Daud, orang Mu'tazilah. Aku ingin mendengar diskusi kalian. Kenapa kau tak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk? Orang lain sudah mau mengatakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal enggak mau. Dia dipenjara lebih dari 7 tahun Bapak dan Ibu. Dicambuk lagi. Dicambuk. Kayak, tapi beliau tidak meninggal di penjara. Yang meninggal di penjara dari imam 4 mazhab itu Imam Abu Hanifah. Itu dia meninggal di penjara.
Lalu akhirnya terpaksalah perdebatan itu terjadi. Maka ada pertanyaan. Jadi kata Abu Daud Al-Mu'tazili itu, wahai Imam Ahmad, sampaikan pendapatmu biar didengar orang mana yang benar mana yang salah. Bapak, jadi terpaksa Imam Ahmad bin Hanbal itu bertanya kepada Abu Daud Al-Mu'tazili. Apa katanya? Wahai Abu Daud, kata Imam Ahmad, ungkapanmu yang memaksa orang-orang bahwasanya Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu makhluk, itu kira-kira termasuk pembahasan pokok agama atau tidak? Itu pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal. Memaksakan orang berkeyakinan Quran itu makhluk atau tidak, itu permasalahan pokok agama atau tidak? Kata Abu Daud, itu masuk dalam pokok agama. Baik. Okey, kalau kita terima permasalahan Al-Quran itu makhluk adalah masuk dalam masalah pokok agama, kira-kira apa yang diungkapkan Rasul tentang Quran? Apakah Rasul mengatakan Quran itu makhluk? Terdiam Abu Daud. Kalaulah seandainya pembahasan Al-Quran itu makhluk atau tidak, itu masalah pokok agama, dan Rasulullah tidak membicarakannya, Rasulullah mendiamkannya, maka aku lebih pantas untuk diam dalam permasalahan ini. Terdiam semua di situ, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Imam Ahmad tak mau berdebat, dia cuma sekali berdebat begitulah. Karena begini Bapak dan Ibu, masalahnya ini bukan mushaf ini. Quran itu kan kalam Allah. Kalam Allah itu qadim. Salah satu sifat Allah kan berkata-kata, dan salah satu kata-katanya itu adalah Al-Quran. Dan kita meyakini bahwasanya kalam Allah itu qadim, sebagaimana zat Allah qadim. Ketika dikatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka berarti kalam Allah, sifat Allah tidak qadim. Itu yang menjadi masalah. Sampai akhirnya di masa Al-Wasik, kalau saya tak salah, itu barulah Imam Ahmad bin Hanbal itu dibebaskan. Tapi setelah Imam Ahmad bebas, Abu Daud ini yang ketahuan melakukan keburukan. Jadi ketika dia Abu Daud orang Mu'tazilah ini sudah tersingkir orang itu dari kerajaan atau dari kekhalifahan, dari istana, maka mereka keluar dan didapatkanlah ada kecurangan dari Abu Daud. Dan ketika mau ditegakkan hukuman untuk Abu Daud, yang diundang khalifah untuk menentukan hukuman Abu Daud itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal diminta khalifah, Imam Ahmad, apalah kira-kira hukuman yang paling cocok untuk Abu Daud ini? Bayangkan Bapak dan Ibu, ada orang yang pernah menyebabkan kita masuk penjara, dicambuk bertahun-tahun di penjara, tiba-tiba kita giliran disuruh menentukan hukuman untuk dia. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan dari keburukan adalah keburukan yang sama. Menjerit Abu Daud. Berarti kalau keburukan yang sama balasannya, berarti di penjara juga, dicambuk juga, padahal usianya di situ sudah tua. Menjerit. Maka Imam Ahmad melanjutkan, faman afa wa aslaha, tapi siapa yang memaafkan dan berlaku baik, fa ajruhu 'ala Allah, balasannya dari Allah. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, afautuh, aku maafkan dia. Khalifah marah, wahai Imam, aku mengundangmu kemari bukan untuk memaafkannya, tapi untuk menghukuminya. Wahai raja, ketika ada dua hal dihadapkan di hadapanku, satu, aku bisa membalas keburukannya dengan keburukan yang sama. Yang kedua, ku maafkan dan Allah janjikan aku surga, manalah yang harus aku pilih? Maka aku akan memilih apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah dulu orang Mu'tazilah memaksakan pemahamannya menjadi ideologi negara. Terakhir yang tak cocok, habis, masuk penjara, dibunuh dan lain sebagainya. Dan itu ada dalam sejarah Islam di masa kekhilafahan Abbasiyah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian salah satu lagi keyakinan orang Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat walaupun di dalam surga. Nah, ini bertentangan dengan kita. Kita selama ini mengkaji dan sudah lewat kita kaji dahulu
bahwasanya Allah Ta'ala itu mawjud, Allah itu ada, dan Allah Ta'ala bisa dilihat. Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia dan Allah Ta'ala bisa dilihat di akhirat. Tapi di dunia hanya Nabi Muhammad yang diberikan Allah kesempatan untuk melihat Allah, bahkan malaikat Jibril saja tidak. Itulah ketika malam Mi'raj. Tapi untuk di akhirat, di dalam surga, Allah Ta'ala berikan itu untuk orang-orang yang beriman. Tapi orang Mu'tazilah menolak. Apa dalil mereka? Dari Quran juga. Kalau dari Quran juga, Ustaz? Karena orang Mu'tazilah ini orang Islam. Akidah, keyakinan mereka banyak yang menyimpang. Dan bahkan salah satu ulama mereka ada menulis buku tafsir. Jadi kalau bapak dan ibu nanti ke toko buku, ada buku tafsir namanya Al-Kasyaf yang menulisnya Al-Jamakhsyari. Nah, itu tafsirnya Mu'tazilah. Kalau mau baca-baca tafsir Mu'tazilah, di situlah. Mereka mengambil satu ayat Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Inilah yang dijadikan orang Mu'tazilah selain akal mereka. Inilah menjadi pendukung akal mereka, bahwasanya Allah Ta'ala tidak dapat dilihat oleh mata. La tudrikuhul absar, tak dapat dilihat, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya orang-orang beriman akan diberikan Allah nanti mereka sebuah nikmat untuk bisa melihat Tuhan di dalam surga. Mengambil dalil dari surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah di hari itu gilang gemilang melihat kepada Tuhannya. Jadi wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah kita pada hari itu ketika di surga semuanya cerah. Kenapa semua cerah? Karena tinggal menikmati hasil. Kalau di dunia ada yang keningnya agak berkerut sedikit, ada masalah, nampak muka. Di surga nanti nikmat semua. Indah saja nampak. Senyum, tak ada lagi yang apa? Yang merengut, tak ada lagi. Bahagia saja di akhirat. Di dalam surga, ila rabbiha nazirah, dan kepada Tuhannya mereka melihat. Maka wajah-wajah kita orang-orang beriman akan bisa melihat Allah nanti di dalam surga. Tetapi kualitas kita melihat Allah ini beda-beda. Ada yang sering melihat Allah, ada yang jarang. Bahkan mungkin selama di surga sekali aja lah dia melihat Allah. Nah, maka itu tergantung semua dengan amal kita. Tapi kalau masuk surga tergantung dengan rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah, tapi untuk tingkatan surga mana itu berdasarkan dengan amal kita. Jadi ini sedikit perbedaan lagi antara ahli sunnah wal jamaah dengan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan baik di dunia maupun di akhirat Allah tak bisa dilihat. Tapi ahli sunnah wal jamaah di dunia bisa dilihat, di akhirat bisa dilihat. Tapi yang melihat di dunia Nabi Muhammad, dan untuk orang-orang beriman lainnya melihatnya nanti di dalam surga. Baru kemudian orang Mu'tazilah ini tidak mengakui Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak masuk akal. Karena mereka gunakan logika tentang Isra, mereka akui karena masih masuk akal yang orang. Cuma Mi'raj ini sampai ke langit gitu. Sampai orang bapak dan ibu kan pernah mengatakan begini, walaupun saya tak tahu ini orang Mu'tazilah atau tidak. Dia mengatakan, tengok Nabi Muhammad naik ke langit, apa enggak hancur itu bajunya? Naik ke langit itu. Apa enggak hancur badan Nabi Muhammad, baju Nabi Muhammad? Nabi Muhammad naik diurus orang tu. Nabi Adam turun, apa enggak hancur bajunya? Apa enggak hancur badannya? Itu tak pernah mereka kaji. Nabi Adam diturunkan lagi dari surga ke bawah. Nabi Muhammad naik, kan sama. Mereka tolak. Apalagi yang selalu kita bahas, subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu ayat tentang Isra. Mereka tidak mengakui. Mana ayat tentang Mi'raj? Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa ayat yang berbicara tentang Mi'raj itu ada dalam Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Itu tentang berbicara tentang Mi'raj.
Jadi yang surah Al-Isra itu tentang Isra, tentang Mi'rajnya surah An-Nazm ayat 13 sampai 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Ini adalah cerita tentang Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril untuk menjumpai Allah Mi'raj. Inilah ayat yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Baru kemudian Bapak dan Ibu, yang terakhir adalah kaum Mu'tazilah mengingkari adanya malaikat kiramang katibin yang bernama Raqib Atid. Kita kan keyakinan kita, kemarin kita sudah bahas dalam malaikat, bahwasanya di samping kanan kiri kita ini ada malaikat. Sebelah kanan namanya Raqib Atid, itu yang kemarin kita bahas. Sebelah kanan namanya Raqib Atid, dan Raqib Atid yang sebelah kanan mencatat kebaikan. Sebelah kiri Raqib Atid juga namanya, ini mencatat keburukan. Ketika kita meninggal dunia, malaikat Raqib dan Atid ini dua-dua itu berada di atas kuburan kita. Dikuburkan kita di atas kuburan, itulah mereka. Ngapain? Untuk mencatat kebaikan-kebaikan kita yang mungkin akan menyusul kita setelah meninggal dunia. Kita sudah meninggal dunia, tapi ada kebaikan-kebaikan yang menyusul kita. Sedekah jariah kita, wakaf kita, itu terus dicatat malaikat. Itu keyakinan kita tentang malaikat Raqib dan Atid. Tapi orang Mu'tazilah menggunakan akalnya. Tuhan itu kan enggak perlu nyatet itu. Allah itu kan Maha tahu. Ya walaupun enggak dicatat, Allah kan tahu berapa dosa orang. Maka enggak perlu itu malaikat Raqib Atid. Nah, itu ketika menggunakan logika mereka, enggak perlu itu Raqib Atid. Makanya orang Mu'tazilah ini banyak ayat-ayat yang ditakwil mereka, banyak juga hadis-hadis yang ditolak mereka. Sampai begitulah. Makanya orang Mu'tazilah ini kalau ada sesuatu yang di akal mereka tolak, tapi ada wahyunya itu mereka ini kan, mereka takwilkan, mereka palingkan maknanya supaya tidak bertentangan dengan akal. Sampai malaikat pun mereka ingkari ada namanya malaikat Raqib Atid. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak mendalam ini kajian tentang Mu'tazilah ini, karena kita memang hanya mengenalkan saja. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa membaca-bacanya, memperluasnya, paling tidak sudah tahu ada namanya Mu'tazilah. Nah, inilah yang kita kenalkan aliran ini. Dan insyaallah minggu depan lah kita akan kaji tentang Asy'ariyah. Mungkin inilah nanti yang agak panjang sedikit, karena pembahasannya akan kita pisahkan antara siapa itu Abul Hasan Al-Asy'ari, bagaimana keyakinannya, kemudian problematikanya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua yang terkait dengan Mu'tazilah. Ada yang benar datang dari Allah, yang salah dari hamba yang dhaif. Seperti biasa, ada waktu kita insyaallah ini sekitar 14 menit. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, kami persilahkan.